Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Bersama saya Jung Kurnia Putri, dalam beberapa menit ke depan akan mengulas informasi terupdate dalam program News Minute. Berita pertama datang dari Capres nomor urut 1 yakni Anies Baswedan di hari kampanye kedua serentak mengunjungi beberapa lokasi di Jawa Barat. Salah satunya agenda diskusi bersama mahasiswa se-Bandung Raya bertajuk Desak Anies. Acara tersebut berlokasi di 150 Coffee kemarin. Usai mengunjungi para petani di Pangalengan dan menghadiri konsolidasi partai pendukung, Anies Baswedan mengakhiri agenda hari kedua kampanye dengan berdialog bersama mahasiswa di 150 Coffee Kota Bandung. Program tersebut merupakan inisiasi dari Ubah Bareng sebagai bentuk respon atas ragam pesimisme yang ditujukan kepada Anies Baswedan, yang tujuannya dapat merubah pandangan masyarakat kepada Anies Baswedan sebagai calon pemimpin Indonesia. Capres nomor urut 1 pada kesempatan tersebut berbicara mengenai kebebasan berpendapat. Anies siap menerima setiap kritikan dan pertanyaan terkait isu-isu yang dilontarkan para mahasiswa. Dan saya sampaikan kepada semua bahwa sudah saatnya anak-anak muda dan bangsa Indonesia punya kebebasan untuk berbicara. Tidak ada rasa takut untuk mengungkapkan pendapat. Dan itu komitmen kami untuk Indonesia ke depan. Jangan sampai ada rasa takut untuk berpendapat, karena kita sesungguhnya negara demokrasi yang memberikan kebebasan untuk berpendapat. Dan ruang tadi adalah contoh bagaimana kebebasan itu diberikan. Pada kesempatan yang sama, Leontinus Alpha Edition, Co-Captain Tinas Amin mengatakan bahwa setiap kandidat Capres-Cawapres seharusnya mengedepankan pembelajaran demokrasi yang baik dan berkontribusi dengan gagasan di setiap ruang yang diberikan. Jadi dimanapun ada kesempatan untuk menampilkan gagasan, menampilkan ide-ide, menampilkan track record, menampilkan karya yang sudah pernah dijalankan, itu harus dilakukan. Sehingga masyarakat kita, anak-anak muda juga terutama, mereka bisa menganalisa, mereka bisa mempelajari dengan baik. Jadi mereka bisa memutuskan untuk memilih pasangan yang juga benar-benar objektif dan rasional. Dari Kota Bandung, tim Inspira TV melaporkan. IKOPIN University menyelenggarakan Stadium General dengan tema Hak Konstitusional Koperasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghadirkan Profesor Dr. Haji Jimli Asidik, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Berlokasi di Gedung Graha Suhardani IKOPIN University, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjadi pembicara dalam kegiatan Stadium General bertema Hak Konstitusional Koperasi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Profesor Dr. Haji Jimli Asidiki memberikan wawasan mendalam mengenai hak konstitusional koperasi dan membahas isu-isu krusial terkait hak koperasi. Jimli mengajak semua lapisan masyarakat memahami manfaat menjadi anggota koperasi. Ketua MKMK juga menggaungkan dedolarisasi yang sudah saatnya dilakukan agar tidak terjebak dalam imperialisme negara-negara barat. Itu kan belum tentu para politisi ini menghayati pengertian bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi ekonomi. Semuanya politik aja. Nah, saya berusaha untuk meyakinkan itu. Siapa aja presidennya nanti, sama rektor, kita mau yakinkan ini. Supaya konstitusi ekonomi itu dijalankan. Stadium General IKOPIN University berhasil menciptakan platform diskusi yang menginspirasi dan memberikan pencerahan tentang hak konstitusional koperasi. Dari Sumedang, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menggelar Anugerah Teknologi Informasi Pendidikan atau ATIKAN dengan memberikan penghargaan kepada para tenaga pendidik di lingkungan Distrik Jawa Barat. Selain guru dan kepala sekolah, penghargaan juga diberikan pada para pengawas sebagai bentuk apresiasi dan penyemangat untuk terus memajukan pendidikan. Anugerah Teknologi Informasi Pendidikan atau ATIKAN 2023 diselenggarakan di Distrik Jabar di kawasan Jalan Paster, Kota Bandung. Dalam kegiatan tersebut, puluhan guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat
diberi penghargaan atas dedikasi dan pengabdiannya dalam memajukan pendidikan. Para penerima penghargaan berasal dari berbagai sekolah di Jawa Barat, mulai dari SMA, SMK, hingga SLB. Para penerima penghargaan terlihat begitu senang dan terharu atas perhatian yang diberikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kepala Distrik Jabar Wahyu Mijaya menuturkan, seiring dengan kemajuan teknologi, cara pembelajaran pun harus berkembang dan inovatif. Saat ini teknologi menjadi bagian yang harus kita ikuti sehingga kita bisa bertahan dalam situasi global. Ya. Nah, oleh karena itu tidak hanya siswanya yang belajar, tetapi juga gurunya juga harus belajar. Nah, dari kriteria yang ada, dari mulai bagaimana menerapkan Smart Jabar, kemudian akun belajar ID, kemudian platform-platform teknologi, itu yang diterapkan, juga inovasi-inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, ini kita apresiasi. Pemberian penghargaan tersebut diberikan berdasarkan kriteria penilaian dari Distrik Jabar, mulai dari dedikasi, inovasi, pemanfaatan teknologi, dan lain-lain. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Berita penutup datang dari terdakwa Yana Mulyana, mantan wali kota Bandung, dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung pada Rabu siang. Selain itu, 2 terdakwa lainnya, Dadang Darmawan, mantan Kadisub, dan Hoirul Rijal, sekretaris Dinas Perhubungan, masing-masing dituntut 4 tahun penjara dengan denda 200 juta rupiah. Ketiga terdakwa tersebut terjerat dalam kasus suap penyedia barang kamera, CCTV, dan jasa layanan internet service provider dalam program Bandung Smart City. Pengadilan Tipikor Bandung kembali menggelar sidang kasus suap pengadaan barang dan jasa proyek CCTV dan ISP dalam program Bandung Smart City. Pada Rabu siang dengan terdakwa Yana Mulyana, mantan wali kota Bandung, Dadang Darmawan, Kadisub, dan Hoirul Rijal, Sekdishub Kota Bandung. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam tuntutannya, ketiga terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan dijerat dengan 2 pasal terkait suap dan gratifikasi. Ketiganya merupakan pembuat kebijakan dalam pengadaan proyek di Dinas Perhubungan tahun anggaran 2022-2023. Terdakwa Yana Mulyana dituntut dengan hukuman 5 tahun penjara dengan denda 200 juta rupiah, subsidiar 6 bulan, serta mengembalikan uang pengganti sebesar 435 juta rupiah. Selain itu, hak politiknya untuk memilih dan dipilih dicabut selama 3 tahun. Sedangkan terdakwa Dadang Darmawan dituntut hukuman 4 tahun 6 bulan dengan denda 200 juta subsidiar 6 bulan dan uang pengganti sebesar 271 juta rupiah. Dan terdakwa Hoirul Rijal dituntut 4 tahun dengan denda 200 juta subsidiar 6 bulan dan uang pengganti sebesar 587 juta rupiah. Untuk Pak Hoirul Rijal, kita minta untuk ditentukan pidana penjara selama 4 tahun. Dadang Darmawan selama 4 tahun dan 6 bulan, Pak Yana Mulyana selama 5 tahun. Konsultasi lah sama penegak hukum. Nilai angka material sebetulnya juga nggak terlalu. Tapi ya tahapan ini kan harus saya jalan. Insya Allah doain aja lah yang terbaik buat semua. Ya. Seperti diketahui, kasus suap yang terjadi di pemerintahan Kota Bandung ini menyeret pejabat kemeja hijau dan majelis hakim sebelumnya telah memvonis 3 terdakwa yang merupakan pengusaha penyedia jasa. Ketiga terdakwa ini selanjutnya akan melakukan pembelaan atau pledoi pada Rabu pekan depan. Dari Kota Bandung, tim Inspira TV melaporkan. Demikian Sobat Inspira berita terupdate hari ini. Saksikan informasi terupdate lainnya bersama saya Ajeng Kurnia Putri hanya di Inspira TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.